saya melihat pemerintah menyadari bahwa ke depan itu akan terjadi krisis pangan dengan yang tadi saya sebutkan alasannya itu, manusia semakin banyak, fungsi alih lahan semakin banyak karena untuk dipergunakan untuk hunian, untuk industri dan lain-lain, begitu. Sementara lahan pertanian semakin mengecil, maka akan terjadi krisis pangan. Bagi saya, program yang harus dilakukan adalah bukan program ketahanan pangan. Kalau ngomong ketahanan pangan itu artinya pangan tidak tahan, begitu. Harusnya kita kembali kepada konsep orang tua dulu, bahwa cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Di situ harusnya ngomong. Nah, ketika kita berbicara cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, itu sebenarnya kita dalam konteks petani sebagai penyedia bahan pangan itu, harusnya yang dibicarakan adalah daulat pangan, bukan ketahanan pangan. Daulat pangan itu apa? Daulat pangan itu artinya bahwa petani dengan perilakunya menanam bahan pangan begitu, dan dengan bahan pangan itu dia mencukupi kebutuhannya, begitu. Itu daulat pangan pemahaman saya. Kalau petani nanam sesuatu menjadikan bahan pangan, kemudian pangan ini dimainkan oleh market, oleh pasar, oleh tengkulak, oleh calo segala macam, itu namanya bukan daulat pangan, begitu. Nah, makanya posisinya petani itu harusnya itu sebagai penentu harga, bukan pasar yang menentukan harga. Jadi hitung-hitungannya berapa tenaga yang kita keluarkan, berapa living cost yang harus kita keluarkan sebagai petani, outputnya seperti apa, begitu. Harusnya begitu ngitungnya, begitu. Posisi saat ini petani padi, terutama di Karawang, ya kita menerima konsep mekanisme pasar itu. Kasihan sebenarnya petani itu. Kasihan artinya ya yang tadi saya sebutkan, mahal sedikit harga beras pemerintah impor gitu. Itu artinya kan petani nggak boleh sejahtera. Nah, daulat pangan itu artinya bahwa posisi tawar petani itu jadi lebih tinggi di situ gitu. Kalau konsep yang sekarang berjalan, saya menduga bahwa ke depan tidak ada yang ingin menjadi profesinya sebagai petani. Karena pertanian tidak menarik, terutama pertanian padi begitu. Sejauh ini dalam perkembangan pemahaman kita dalam dunia keilmuan dan dunia realitas, bahwa pertanian itu masih dikatakan sebagai agroculture. Agroculture itu artinya budaya berbudidaya pertanian. Sementara arus besar kapitalisme itu menuntut kita itu harus agroindustri. Agroindustri. Nah, dalam konteks perkembangan desakan agroindustri, agroculture itu terseok-seok mengikuti keinginan agroindustri. Oleh karena itu di lapangan itu terjadi semacam shock culture, shock budaya begitu. Si petani tidak bisa mengikuti tuntutan permintaan agroindustri. Oleh karena itu harusnya semua kita ini stakeholder pertanian berpikir bagaimana meminimumkan shock culture tadi itu dengan pendekatan sebut saja agropreneurship. Agropreneurship ini menjadi sebuah tatanan yang penting. Dengan agropreneurship dia akan memunculkan sebuah inovasi, kreativitas dan lain-lain. Itu di situ. Kuncinya sekarang yang perlu didorong oleh kita semua stakeholder yang di bidang petani itu, bagaimana kita mendorong supaya petani itu punya jiwa kewirausahaan di bidang pertaniannya. Itu kuncinya. Ketika agropreneurship ramai, maka inovasi apapun akan bisa muncul di situ. Kalau berbicara begitu berarti kita berbicara luar Karawang dan luar Indonesia. Kalau luar Indonesia itu kita pernah kedatangan tamu dari Namibia. Tamu Namibia ini dia gubernur dan 4 wali kota di Namibia. Kedatangan mereka kemari karena di wilayahnya ada satu danau besar begitu. Terus kemudian mereka ingin mengembangkan pertanian padi dengan pendekatan G2G, government to government lewat KBRI, lewat Kementan, dan Kementan diarahkan ke Karawang dan Karawang diarahkan ke kita, ke Balai Pare. Begitu. Cukup intens waktu itu perbincangan kita, sehingga mereka berharap kita juga bisa melakukan riset di sana begitulah. Ya, riset di sana, pendekatan organik dan lain-lain.
Kira-kira di situ itu yang dari Namibia. Terus kemudian yang dari luar negeri yang lain, kita pernah kedatangan tamu dari Nepal. Mereka adalah pejabat Kementerian Pertanian di level Nepalnya dan di level provinsi dan kabupaten. Ya, mereka berbicara tentang bagaimana small scale irrigation management. Di sini begitu, bagaimana Balai Pare bisa mengimplementasikan pertanian organik sementara pendekatan air yang sudah terkontaminasi dan lain-lain begitu. Ya, kita ceritakan kepada mereka ini pendekatan kita dengan pendekatan biofilter, dengan pendekatan closed system di dalam sebuah lahan dan lain-lain. Itu yang dari Nepal. Kalau tamu-tamu pribadi dari luar negeri banyak, yang dari Saudi juga pernah ada, terus dari Malaysia juga ada, dari Singapura juga ada. Itu luar negeri. Sekarang kita ngomongnya konteks dalam negeri. Sumatera itu beberapa titik, sebut saja Jambi, sebut saja kemudian Bengkulu, sebut saja itu pernah datang ke Mari. Jambi misalnya Tanjung Jambung Barat, Tanjung Jambung Timur dan lain-lain itu datang ke kita. Kalimantan itu ya Kaltim, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, terus Pontianaknya, Kuburaya dan lain-lain. Itu juga pernah datang kemari. Gitu. Ya banyak lah intinya, dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Ya itu tadi, bahwa kebanyakan petani anorganik itu karena dia ketergantungan kepada input kesuburan dari pabrikan begitu. Ya pabrikan kan berpikirnya rasional saja. Ketika demand dia tinggi dari petani, maka dia akan memainkan harga kan begitu. Dan ini tidak akan selesai sampai kapanpun begitu. Nah makanya yang harus kita lakukan adalah demand kita terhadap pupuk anorganik itu menjadi rendah begitu. Artinya bahwa aku nggak pakai anorganik juga aku bisa gitu menyuburkan tanah. Maka satu-satunya solusinya adalah organik. Cara teknisnya seperti apa ya tadi itu, air kencing juga bisa jadi pupuk organik yang sangat bagus. Air kencing manusia kok begitu teganya istilahnya gitu ya. Justru saya ingin membuktikan bahwa Allah mensinyalir di dalam Quran bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bahwa air kencingnya pun adalah paling bagus dibandingkan air kencing yang lain. Anda petani di Karawang dan saya sebagai petani di Karawang atau kita petani di Karawang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh karena itu, mari kita bangkit, berpikir lebih inovatif, harus berpikir melawan arus bila perlu begitu, dan mari kita rasional menjalani hidup kita dengan bertani, menambah produktivitas dan lain-lain. Dengan itu, maka petani mandiri adalah sebuah jawaban bagi pertanian di masa depan melalui pertanian organik. Semakin lama pertanian di Karawang akan semakin menyusut. Dengan demikian banyaknya pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan besar berdiri di Karawang. Tapi kami juga berpikir juga bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap sumber makanan yang lebih sehat dan lebih bersih itu juga tuntutan ke depan akan semakin besar. Dan saya sangat apresiatif sekali dengan perjuangan beliau melalui Balai Pare dan pupuk organiknya. Dan kami pun berharap bisa turut serta dalam membantu pengembangan misi-misi beliau ke depannya, bahwa petani Karawang itu harus menjadi nomor 1 di Indonesia dan melanglang buana ke seluruh dunia, bahwa beras dari Karawang itu harus bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Balai Pare selama ini, Pak Haji Roma Sarman, saya punya angan-angan Balai Pare dan Kabupaten Karawang, bahkan Indonesia ini akan menjadi negara yang menguasai pangan dunia. Dan saya yakin itu. Dan seluruh orang harus yakin dengan itu.